Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, Ibu juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Serta mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita perlindungan. Amin amin ya robbal alamin ya. Untuk kali pertama ini atau untuk pertemuan ini, karena kalian adalah siswa-siswi baru kelas 10 pada Man 5 Jakarta, mungkin belum banyak mengenal tentang Ibu ya. Oleh karenanya Ibu di sini hanya ingin memperkenalkan diri ya. Lalu kita akan melakukan kontrak belajar untuk pelajaran ekonomi serta Ibu hanya men-share tentang materi-materi ekonomi yang akan kalian pelajari selama 1 semester ganjil ini. Ya, oke, baiklah. Untuk itu, mungkin yang pertama Ibu akan memperkenalkan diri Ibu, ya. Kalian bisa lihat dan simak baik-baik foto Ibu. Mungkin di lain kesempatan, apabila kita bertemu di luar, kalian bisa menyapa Ibu seperti itu ya. Dan perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Umi Marodiah. Ibu lahir di Jakarta, tepatnya di bulan Mei. Pendidikan terakhir adalah S1 Universitas Negeri Jakarta. Dan sekarang Ibu bertugas ya di sekolah Man 5 Jakarta Utara. Selain mungkin ekonomi kelas 10, Ibu juga mengajarkan ekonomi kelas 11 dan PKWU atau prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Dan Ibu mempunyai moto hidup, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Begitu ya, mudahan kalian juga mempunyai moto hidup yang baik ya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai kontrak belajar mata pelajaran ekonomi. Ya, yang pertama yaitu untuk dapat mengikuti pelajaran ekonomi dalam jarak jauh ini, kalian harus bergabung pada Google Classroom atau disingkat dengan GCR ya. Pastikan untuk menggunakan nama dan foto asli ya di WA atau GCR kalian. Gunanya adalah untuk memastikan guru memudahkan dalam penilaian. Karena apabila namanya samaran, maka guru tersebut tidak mengetahui siapa nama aslinya ya, karena guru-guru biasanya hanya memegang daftar siswa nama yang asli seperti itu. Lalu yang berikutnya, kalian harus memakai seragam sekolah dalam mengikuti pelajaran ekonomi sebagai bukti bahwa kalian memang telah mengikuti pelajaran di hari tersebut ya. Jangan lupa juga kerjakan tugas-tugas dan ulangan sesuai petunjuk yang diberikan ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas ya dan ulangan, baca terlebih dahulu petunjuknya. Kenapa? Agar kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas tersebut dengan baik dan benar. Seperti itu. Berikutnya adalah nilai KKM ya atau nilai minimum ya, nilai terkecil yang dapat diterima untuk pelajaran ekonomi adalah 75. Itu pun kalian masih tergolong C ya. Jadi kalau bisa kalian usahakan nilai kalian lebih dari 75 atau di atas KKM. Untuk B biasanya yaitu nilainya 83. Sedangkan untuk A di atas 90 yaitu 91 ya. Dan apabila kalian di dalam
rapot ada 2 ya, mata pelajaran tidak tuntas, itu dipastikan kalian akan tidak naik kelas. Nah, itu aja mungkin yang harus kalian perhatikan dari sekarang, karena kalian baru memulai masuk sekolah Mandima, mungkin kalian harus mengetahui dan memahami aturan main ini. Ya, oke, semoga kalian bisa memahami dan mengikuti kontrak belajar mata pelajaran ekonomi ini. Ya, kemudian Ibu akan men-share materi-materi ekonomi kelas 10 pada semester ganjil ini tahun 2020-2021. Yang pertama yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, di sini kalian belajar tentang apa sih itu ilmu ekonomi, ya. Lalu apa aja sih yang ada di dalam ilmu ekonomi? Nah, ini kita akan bahas ya untuk KD 3.1 dan 4.1. Lalu yang berikutnya adalah masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, di sini juga kalian harus mengetahui apa saja sih yang ada di dalam ekonomi, masalah-masalahnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah dengan sistem ekonomi sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Nah, itu kita akan bahas tuntas pada saat belajar nanti ya. Lalu untuk 3.3 dan KD 4.3, kalian akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk materi ini, kalian akan belajar mengenai siapa orang-orang atau pelaku-pelaku dalam kegiatan ekonomi. Ya, nah mungkin kalian tidak akan asing karena kalian sendiri merupakan pelaku ekonomi. Ya, begitu juga dengan pelaku-pelaku yang lain. Nah, itu kita akan lebih dalam membahas pada saat pelajaran tersebut atau materi tersebut. Lalu yang berikutnya, materi 3.4 dan 4.4 ada belajar mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, ini kalian akan belajar macam-macam pasar ya. Lalu bagaimana bisa membentuk harga keseimbangan pasar. Nah, di sini kalian akan mulai berhitung sedikit ya. Ada pelajaran matematikanya, yaitu berhitung, tetapi mengenai ekonomi ya. Lalu yang terakhir adalah kalian belajar mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Ya, mungkin kalian pasti akan tahu apa saja sih yang termasuk dalam lembaga jasa keuangan, dan kalian mungkin sudah pernah ya melakukan itu ya, seperti mungkin kalian menabung di bank, ya bank itu juga termasuk adalah lembaga jasa keuangan ya. Tetapi mungkin tidak akan dibahas di saat ini. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, itu saja mungkin materi-materi yang akan kita pelajari pada saat kalian masuk sekolah atau dalam pembelajaran ekonomi semester ganjil ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa mengikuti dengan baik ya dan dapat melakukan pembelajaran dengan baik sehingga mendapatkan nilai-nilai yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.